Ada ibu-ibu datang, waduh saya lihat dalam kamu ada roh mol. Hah? Ada roh mol? Gitu, wah kamu harus ditengking itu. Rambut kamu dicat, ada roh-roh di dalamnya gitu. Serius? Ada yang pernah ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu. Pas menikah gitu, aduh kok dia mengembalakan, saya tadi jadi ibu gembala dong gitu. Aduh Tuhan, apakah Tuhan salah pilih gitu. Ampun ya suamiku. Saya pernah mimpi gerejanya ada lagi gitu. Terus saya bilang apa ini ya Tuhan. Saya kan memang ada tipe-tipe begitu. Berani tertumpang tangan doa Tuhan. Kalau boleh kalau enggak ya enggak apa-apa gitu dari zaman dulu. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saya cuma mau pastikan kepada semua sahabat kopi, Jacqueline ini di dalamnya ada Roh Kudus bukan roh mol ya. Please deh ya. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Kali ini saya sangat bersuka cita karena saya kedatangan teman yang sangat lama yang dulu suka main ke kantor saya. Namanya Jacqueline Selose. Wah, kita kenal dari tahun berapa ya? Awal-awal tahun 2000. Iya, betul. Lu suka main ke kantor karena di bawahnya kan ya toko buku lah ya. Iya, benar. Toko buku Immanuel. Benar. Terus lagi mulai keluarin album di awal-awal tuh ya. Iya. Terus makan di kafe. Iya, betul, ya kan? betul. Ketemu lagi abis itu di GS Ministry, suka bikin klip dulu. Betul. Gitu ya. Wah. Terus Malang Buana, terus tiba-tiba ya udah cuma dari jauh aja memantau. Wah, Jacqueline udah punya anak gitu. Sekarang ibu gembala loh. Luar biasa. Gimana tuh bisa ceritanya dari seorang penyanyi rohani ya kan? Lu kan awalnya dikenal tuh penyanyi rohani lah ya. Iya. Ada ngerok-ngerok dikit sih. Agak ngerok-ngerok dikit. Gue kenal sama lu punya brother ya. Iya. Itu juga seru juga tuh ceritanya. Nah terus kemudian tiba-tiba jadi ibu gembala. Itu sejak kapan tuh gereja? Gereja itu dari pas berarti 2000-an juga sih dulu. Mungkin 2000. Okay. Iya. Saya juga bingung sih sebenarnya kan kayak gak ada. Waduh ini kayaknya Tuhan salah pilih ya Tuhan gitu kan. Tapi pas suami memang dia tadinya kan latar belakangnya dari kerja di bank gitu. Terus kemudian dipanggil kayak dari masih kerja di bank juga sudah melayani gitu. Terus mungkin berangkat dari situ memang hatinya untuk mengembalakan mungkin kuat gitu, panggilan gitu. Jadi pas menikah gitu, aduh kok dia mengembalakan, saya tadi jadi ibu gembala dong gitu. Aduh Tuhan, apakah Tuhan salah pilih gitu. Gimana sih? Soalnya gini, gue kan pernah ngomong sama Gaby ya, sama istri gue. Terus dia bilang, makanya kamu gak dipanggil jadi gembala. Karena ya gue gak pernah, maksudnya gini lah, dia gak bisa ngebayangin diri dia tuh jadi ibu gembala gitu. Iya benar sih. Jadi kan berarti panggilan itu memang bukan buat setiap orang. Bukan setiap orang, iya. Nah waktu Jacqueline awal-awal seperti itu, apakah memang udah punya hati juga atau berat banget di awal gitu? Iya justru berat banget gitu. Aduh kan saya kan apa sih nggak ada aduh gimana ya. Memang bisa deket juga dengan orang-orang gitu. Cuma kan kalau pengembalaan itu waduh lebih apa intense. Sih iya beda ya gitu. Jadi waktu di awal-awal saya sih nangis-nangis lama gitu. Aduh Tuhan ini bener gak nih panggilan. Atau cuma kayak yaudah ntar mau ada gereja gitu kan. Jadi lama sekali. Nah jadi udah gitu begitu pas berjalan. Oh ya karena namanya suami kita mesti tunduk ya. Ya Bapak ya gitu. Jadi akhirnya ya karena suami punya panggilan itu ya saya mengikuti gitu ya apa yang menjadi panggilan dan oh ya ada semangat juga lah coba dukung. Tapi kan sebelum itu saya juga ada pas ministry pelayanan sebelumnya juga gitu sebelum sama suami kan. Dulu udah
penginjilan-penginjilan gitu, penginjilan pergi-pergi ntar ke luar negeri, ke dalam negeri, ke daerah-daerah juga. Jadi begitu pas pengembalaan kan mesti fokus gitu, Iya. mesti fokus turun dan ke dalam gitu kan. Jadi mungkin di awal-awal itu berat banget ya karena ketemu dengan banyak orang yang nggak dengan beda-beda orang juga gitu. Nah dari situ punya hati, waduh ya ini ya kayak punya belas kasihan lah, oh ya ya. Tapi prosesnya juga nggak gampang gitu. Iya. Nah yang mungkin yang kita lewatin itu karena mungkin kita juga pengembalaan kan boleh dibilang ya biaya sendiri juga gitu. Jadi nggak ada support dari mana-mana juga. Wow. Terus saya dan suami juga waktu dari awal pengembalaan kan ya pokoknya kita nggak usah ambil uang gereja ya. Gitu. Jadi kita struggle sendiri juga kan selama bertahun-tahun gitu. Cuman puji Tunggu. Tuhan. Ini aneh banget nih. Ini kita jangan ambil uang gereja. Iya Maksudnya kan banyak banget orang ya maksudnya hidup dari karena dia sudah mengembalakan ya sah-sah aja nih dia dapat penghasilan dari situ juga. Iya. Ini komitmen tapi dari Iya awal. jadi kayak gitu. Jadi cuman kayak udah ya kita mau pengembalaan cuman ya nggak usah ambil uang dari gereja ya gitu. Tapi which is yang kita juga yang mesti entar ada pembayaran ini kurang gitu kayak gitu kan mesti sendiri gitu. Iya. Terus jalan bertahun-tahun sih, bertahun-tahun. Tapi suatu waktu pernah juga gereja pas saya sakit itu terus tutup kan. Karena juga salah satu juga kayak kita punya barang-barang nih, barang-barang sound system apa. Kita sewa satu gedung. Nah gedung itu ternyata yang kita bayarkan itu dia gak bayar ke yang punya gedung itu sendiri gitu. Jadi ada yang ngelola gitu. Jadi begitu pas suatu waktu pas saya sakit juga barang-barang kita tuh ditarik gitu. Oh kayaknya kita belum bayar loh. Bukannya udah bayar gitu. Akhirnya di situ kita terus setelah itu ditutup barang-barang kita juga disegel. Saya ingat kayaknya di Jakarta Pusat gitu kayak Jakarta Pusat apa ya pokoknya bukan daerah Gatot Subroto deh. Saya kurang paham ya. By the way dari tadi dia bingung nih Jakarta Selatan atau di mana nih studionya apa di pusat apa di bawah. Saya suka hilang jalan. Disorientasi. Suka hilang jalan. Kalau jalan sendiri gitu terus saya Iya. berdoa Tuhan, ini saya nggak tahu jalannya gimana pas suami nggak bisa antar anak gitu. Terus kayak ada suara dari surga, hai bodoh belajar jalan gitu. Tadi sebelum kita syuting ya, dia nanya gini sama gue masa, Bill, ini Fatmawati ya, dekatnya Tanah Abang ya. Jauh kali. Dekat Puri ya, jauh ya. Ini baru gue sadar ternyata dia disorientasi. Iya, sama saya tempat. nggak tahu jalan. Iya. Pokoknya kalau jalan yang dekat tempat itu udah tahu gitu, dekat rumah 5 menit. Nah, ini dekat rumah gitu. Nah, waktu itu saya lupa gereja jadi mana, cuman kayaknya Gatot Subroto, saya nggak tahu Jakarta apa ya itu. Terus udah gitu, nah ditutup lah kita itu. Abis itu pindah sampai satu waktu pas saya sakit. Nah kita tertutup benar-benar 6 tahun. Jadi gereja karena memang secara keuangan juga 6 tahun. Tapi yang saya lihat di situ selama 6 tahun kan saya sakit itu. Kemudian proses-proses penyembuhan. Terus gereja juga kata suami ya dia akhirnya fokus untuk merawat saya lah gitu. Dari situ gereja ditutup tapi setelah 6 tahun suami tuh tetap kayak punya hati gitu. Dia bilang saya kok gak tahu ya tetap punya hati. Jadi sejak gereja tutup kan kita teman-teman yang berjemaat atau pelayanan atau jemaat tuh udah di mana aja Tuhan tempatkan ya gitu. Karena memang udah gak bisa sama sekali. Tapi setelah itu ya kita cuma paling punya gereja sendiri lah. Gereja di rumah, teman-teman dekat gitu. Suatu waktu tua suami tetap bilang kayaknya sih saya tetap dipanggil pengembalaan. Aduh saya kaget lagi setelah 6 tahun dibebaskan Tuhan. Iya. Rasanya kan pengembalaan kan aduh banyak ya pikirannya ya. Kadang kita juga turun ke jemaat kita udah baikin. Udah macam-macam ya tetap juga salah gitu kan. Prosesnya beda-beda gitu. Jadi waktu itu saya bilang aduh Tuhan berarti panggilan saya mungkin sekarang mungkin penginjilan atau apa balik ke situ kan after saya sakit. Nah setelah itu suami datang terus bilang kayaknya kita we have to pray nih kayaknya saya tetap mau mengembalakan. Mau 2-3 orang juga yang penting saya jawab panggilan Tuhan itu aja dia bilang gitu. Nah habis itu aduh saya nangis-nangis lagi dong nangis-nangis aduh Tuhan ini bener gak pokoknya saya bilang saya gak mau kalau cuma buat bikin gereja gitu. Secara yang nawarin untuk mengembalakan banyak ke saya dan suami. Tinggal duduk fasilitas dikasih. Tiap bulan mau pergi-pergi ke luar juga boleh gitu. Yang penting di Sabtu Minggu adalah atau sekali-kali pergi. Dengan fasilitas itu yang ngajak gereja-gereja yang cukup besar juga gitu. Tapi setiap
pas kita ketemu waktu ngobrol-ngobrol, suami tetap bilang, jawab ke orangnya yang pendetanya yang, aduh mohon maaf Pak kalau kita bantu boleh tapi kami sudah ada gereja dalam hati. Dan kita gereja ditutup loh sebenarnya. Gitu kan dengan iming-iming yang semua aduh dikasih ini, dikasih tempat tinggal, dikasih bahkan gerejanya semua pun kalau di set up semuanya dari gedung yang gede, dikasih fasilitas-fasilitas gitu. Kan secara ini jadi situ saya ngelihat hati suami dan saya juga sengaja nggak bilang gini. Karena saya dapat juga memang bukan kayaknya bukan. Tapi saya nggak bilang ke suami jadi saya pengen lihat hatinya gitu bener nggak gitu kan karena kalau begitu dikasih fasilitas, dikasih per bulan, dikasih juga semua yang kita minta juga mungkin bisa dikasih ya karena ada beberapa kali kita dengan gereja-gereja besar gitu. Terus mungkin ya bukan saya tidak menyalahkan gereja besar mereka mau mengapresiasi dan mungkin menghargai ya itu saya juga mengapresiasi ya aduh puji Tuhan ya. Cuman memang di situ juga saya ngelihat suami saya juga dia tetap kepada panggilannya dengan tidak dalam hati. Aduh kita juga butuh banget ya. Terus saya bilang aduh apa ini memang jawaban Tuhan karena saya pernah setelah gereja tertutup saya pernah mimpi gerejanya ada lagi gitu. Terus saya bilang apa ini ya Tuhan? Apalagi udah dibilang tempatnya di sini, nanti ada kayak teater, nanti waduh pokoknya semua macam-macam lah mau beli sound system apapun, pokoknya bisa yang mahal apapun ada gitu. Terus ada lagi yang tempat lain, tapi setiap pas pergi suami selalu bilang kalau kita mau bantu gitu kita pengen bantu tapi kalau untuk mengembalakan suami selalu ngejawabnya saya sudah ada pengembalaan. Padahal cuma tinggal kita keluarga loh dan orang-orang dekat gitu. Jadi setiap pulang kan ditanya lagi dia tunggu jawaban. Mungkin kita berdoa dan jadi dikasih waktu lah dan ada unsur membujuk-bujuk juga ada gitu. Ketemu lagi. Tapi suatu waktu saya bilang sama suami saya panggil Dad. Menurut Dad kira-kira Tuhan udah berbicara apa gitu. Apakah kita mau ngambil ini apa ini dari Tuhan ya. Gitu kan kita juga secara itu juga benar-benar benar-benar diproses. Suami lu Dad ya? sama kayak istri gue juga gitu. Oh gitu ya. Dad, gue lama-lama kamu manggil dad di tempat umum dipikir nama gue Daddy begitu. Iya benar juga. Bisa Daddy bisa juga pikir itu papanya kan gitu makanya, kan. Kan orang suka salah bilang ini suaminya atau papanya gitu atau omnya. Aduh sering itu. Ampun ya suamiku. Tapi dia fokus banget berarti ya. Iya, saya sama juga panggilannya ya. Antara fokus dan istri juga hancur hati gitu. Iya. Aduh Tuhan. Deg-degan gitu. juga lah. Selain deg-degan oh Tuhan. Kita juga butuh banget ya misalnya anak-anak juga. Tapi di situ saya pas pulang tuh saya bilang gini, Dad, kan udah sekali ini enggak terus ada yang ini gede gitu maksudnya saya lihat ini kesempatan ini berkat ini juga ini jawaban Tuhan yang kita sudah bertahun-tahun nih menabur gitu di dalam ladang Tuhan gitu kan terus akhirnya saya bilang Dad apakah ini coba berdoa ya ini rencana Tuhan nggak ya gitu tapi saya nggak bilang kalau saya udah dapat enggak memang terus aduh ini kah salah dengar kah Tuhan apakah ini suara iblis gitu tapi waktu saya tanya ke suami dia bilang enggak sih kita bantu boleh. Jadi dia membuka diri, saya dan istri kalau mau bantu anytime gitu, tapi nggak mengembalakan gitu. Oh ya udah ya, oh ya terus baru saya bilang, iya saya sih ngerasa juga. Tapi nggak berharap suami kemudian bilang setelah beberapa waktu kemudian kita buka gereja. Nah itu saya nangis nggak berhenti, nggak mau buka gereja lagi gitu ya. Aduh. Terus saya bilang ya itu boleh. Akhirnya saya lama saya ingat itu pasca juga pas pasca. Ya udah kita gandeng tangan. Kalau memang dari Tuhan saya juga bilang kan saya nggak punya pengalaman dan nggak punya basic. Mungkin banyak orang lebih ini. Secara saya juga ada sedikit preman-preman dikit gitu maksudnya. Bukan preman ya. Maksudnya saya kalau ketemu orang kan kayak beda dikit sama pasar gitu. Jadi aduh gimana ya ibu gembala. Terus saya juga agak gimana imut-imut itu. Mereka bisa percaya gak saya jadi ibu gembala gitu kan. Secara ada orang begitu pernah ketemu saya. Aduh rambut kamu dicat. Ada roh-roh di dalamnya gitu. Serius? Ada yang pernah ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu. Jadi saya juga aduh gimana ya. Jadi saya mesti jadi kayak ibu gembala gitu kan. Dulu waktu anak-anak kecil juga. Kan kita udah pengembalaan itu. Terus saya antar anak saya ke mall. Karena dia sekolahnya waktu itu di mall gitu kan. Ada ibu-ibu datang. Waduh saya lihat dalam kamu ada roh mall. Hah?
ada roh mall. Saya ingat, saya bawa anak saya sekolahnya memang di mall Puri. Gitu, kamu harus ditengking itu. Oh gitu, jadi kan saya udah lihat gitu-gitu kan, aduh kayaknya saya bilang berat ini, berat Tapi ini. setuju gak Jacqueline? Bahwa penghakiman terbesar bagi kita nih ya, Iya, iya. yang berdiri di mimbar. Iya, Itu iya benar terbanyak sih. itu terbanyak terjadi di dalam gereja sendiri. Iya, benar kan? banget Benar ya? sih. Ya. Benar. Dan harusnya itu menjadi tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat aman di mana kita ngerasa dipeluk sama Tuhan Iya. melalui tubuh Kristus, Iya, yaitu adalah betul. jemaatnya. Tapi kenapa seringkali justru penghakiman yang terbesar terjadi di Iya, dalam iya, gereja sendiri? Iya Setuju gak? benar banget sih. Lu pelayanan, gue udah 28 tahun pelayanan. Iya, Lu berapa lama nih? Selama Mungkin mau lebih lama. 35 ya. Tuh, mau 35 tahun. Setuju gak kalau gue ngomong gitu? Benar Karena gue nanya banget. juga sama gue compare notes ya sama Iya, teman-teman iya. yang pelayanan mimbar yang udah di atas 20 tahun lah apalagi. Iya. 30 tahun lah kayak lu gini. Justru itu yang terjadi paling besar di situ. Iya, benar Iya banget kan? sih. Jadi apakah itu salah satu juga yang membuat lo agak, duh gue gak pengennya jadi ibu gembala gitu? Iya sih, udah Salah satu ketakutan itu, gitu. ketakutan juga. Iya, udah ketakutan kayaknya apapun salah kita buat yang ini pun tetap salah. Tetap salah. Gitu. Iya. Tuntutannya banyak gitu, sedangkan aduh Tuhan kayaknya kita bagi hidup udah terlalu banyak ya baginya ya. Gitu maksudnya saya sama suami saya, menurut saya ya. Saya bilang sampai kita orang-orang ada yang kita tampung ke rumah, tinggal di rumah, kita sekolahin anak-anak juga. Yang which is kita juga butuh uang ya gitu. Terus bukan cuma itu, kadang ada di jemaat juga kita bantu ini, bantu keuangan juga gitu. Ada yang dia gak bisa sekolah anaknya, kita sedangkan Bantuin. kita juga jadi kalau saya setiap pulang pelayanan saya udah pikir ini berkat buat siapa ya Tuhan. Gitu. Misalnya Itu pun masih kurang dan masih itu pun masih kurang. dihakimi gitu ya. Iya masih kurang dan mereka gak tahu struggle-strugglenya kita, Betul. nangis-nangisnya, Betul. kita kayak gimana gitu. Jadi Betul. sempat luka sih waktu di awal-awal 6 tahun saya pengembalaan tuh saya luka. Jadi makanya waktu pas mau pengembalaan lagi saya nangis lama. Saya bilang kayaknya kalau boleh pilih jangan deh maksudnya. Makanya saya lebih baik kita baik dengan semua orang, tapi kalau mau lebih dalam lagi gitu kayaknya saya belum siap. Jadi waktu pas suami tanya saya nangis-nangis terus. Nangis-nangis. Udah berhari-hari nangis-nangis terus akhirnya saya bilang aduh Tuhan, tapi kalau ini memang rencana Tuhan ya saya juga gak boleh menolak ya gitu. Nah akhirnya saya oh iya gitu. Nah ini banyak ceritanya sampai yang endingnya pun saya berkali-kali nangis-nangis nolak juga kan, kita 2 kali tertutup. Nah itu kan sekali tertutup, oh ya kita ini lagi pengembalaan lagi. Jadi sedangkan saya juga kan masih proses banyak lah dalam hidup saya. Tapi kalau mungkin kan pelayanan keluar kan tanggung jawabnya mungkin lebih mau bilang dikit enggak ya juga, tetapi juga karena kita nggak ketemu orang setiap hari gitu, dan kita dituntut lebih kan gitu. Sementara saya dan suami juga memikirkan biaya juga kan, gitu. Yang which is kita juga nggak digaji gitu. Harusnya kan kita juga nggak terlalu banyak dituntut banyak kan, jadi udah double gitu. Jadi udah kayak berdarah-darah lah gitu. Soalnya perbedaan antara cuman penginjilan sama pengembalaan. Kalau yang penginjilan lo istilahnya dalam tanda kutip kayaknya habis pelayanan lo pulang. Iya benar. Selesai, lo tidak ada urusan sama organisasi yang lo layanin. Itu urusannya mereka. Tapi ketika lo ada di dalam sebuah organisasi ini, gimana pun juga lu jadi hands on gitu. Kayak punya restoran lu gak bisa tinggal misalnya gitu. Harus dijagain. Nah itu pun segala sesuatu yang udah dilakukan yang terbaik masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Gitu. Tuntutannya lebih banyak dan kitanya gak siap juga, akhirnya mental breakdown. Betul Plus dengan penghakiman yang terjadi di sekitarnya. Betul, penghakiman gitu. Paham gue. Jadi di situ tapi saya ngelihat ya mungkin Tuhan proses kali ya. Proses saya juga gitu di awal-awal mungkin 6 tahun awal itu saya masih banyak yang saya banyak belajar ups and down-nya, tapi pas kemudian kita pengembalaan lagi kira-kira 4 tahun. 4 tahun pengembalaan, oh iya kita start lagi, kemudian ya proses juga. Dari yang pokoknya kalau mungkin belum lulus di situ kita baik sama orang, kita udah perhatian tapi tetap disakitin atau ditikam dari belakang gitu berulang-ulang terus sampai satu momen saya jadi belajar di situ, belajar sabar, belajar mengampuni, belajar hati-hati gitu kan. Saking hati-hatinya nanti setelah itu sudah kan setelah 4 tahun, nah COVID kan, dari pas COVID itu, COVID ya. Tutup lagi. Pas tutup kita mau buka lagi tempat yang kita biasa pakai, dia nggak izinin kita pakai.
Dan kita nggak ada spare waktu gitu untuk nyari mana kan gitu. Dan itu kita mesti bersyukur karena pas dipakai itu dikasih harga murah juga. Jadi kita mau cari yang lain kan mahal. Tapi kita mesti berterima kasih juga dengan gereja di mana kita pakai 4 tahun itu. Tuhan itu begitu baik ya. Tapi setelah itu kita kaget, aduh gimana ya. Nah di situ saya lihat kita kemudian berhenti lagi mungkin 4 tahunan ya. 4 tahun ya. Jadi belum pernah ada sih gereja pengembalaan kayaknya berhenti-berhenti gitu ya. Jadi abis Tapi COVID online jalan, Jack. online tetapi udah saatnya harus onsite, kita masih kayak 3 tahun gitu tutup. Oke. Nah jadi di situ setelah harusnya online. Nah gitu berdoa, tapi suami itu tetap dia bilang kayaknya kita mesti berdoa tetap pengembalaan. Aduh, situ saya nangis lagi, tapi suami rasa kuat akhirnya sampai suatu waktu deal lah gitu. Ya udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan mau. Terus karena tempat kita dulu itu di CP, yang which is mahal kan. Terus kemudian akhirnya suatu waktu sampai hati saya ya udah Tuhan, kalau memang dari Tuhan ya saya juga mau taat lah intinya. Terus akhirnya tapi ada ceritanya, jadi begitu pas saya bilang iya Tuhan mau, terus kita mulai berdoa. Oh iya, kok saya bilang dia saya rasa CP, oh gak bisa, mahal, sudah cari-cari gak ada dan mau duit dari mana itu kan. Kita udah gak ada sama sekali gitu kan. Tapi saya bilang saya rasa kok kayaknya Tuhan mau kasih di CP gitu. Suami udah keliling sampai lemes gak ada. CP itu Central Park, Central guys. Park, iya. Terus akhirnya ya itu luar biasa mungkin imannya. Dan kita udah gak ada jemaat, cuman keluarga gitu. Dan mungkin ada orang deket yang masih bareng sama kita. Yang luar biasa, suatu waktu ada orang yang dia bilang ke suami ada tempat di CP gitu, kalau mau dipakai. Dia memang udah pernah janji tapi nggak kita kan tipe juga Pak waktu itu pernah janji nggak kan, jadi kita justru jauh gitu, menjauh dengan orang yang janji, takut dikira kalau deket-deket kan kayak mau kode gitu ya. Jadi kita nggak ada tapi kontaknya. ini gila banget sih dari awal tadi patternnya tuh nggak mau ngambil uang gereja, nggak mau kasih kayak seolah-olah kasih kode sama orang yang mau bantu misalnya gitu ya. Terus mau dibayarin gini nggak, saya mau sendiri aja, saya mau fokus sama ini bla 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 segala macam. Bener-bener nggak mau bergantung sama manusia dan bergantung sama panggilan dari Tuhan. Panggilan Dan gitu. oke, gue ngerti juga kalau memang Tuhan bisa pakai manusia juga untuk membantu. Tapi kalau misalnya Tuhan sudah ngomong sama kita dan Tuhan bilang bukan dia, jangan ini, jangan ambil jalan ini, ya itu kan our own conviction. Berarti benar-benar suami itu udah berpegang teguh sama ini loh jalannya harus ke sini gitu. Komitmen itu yang dari tadi gue lihat Jacqueline cerita tuh dipegang, bener-bener pegang penuh gitu ya sama suami ya. Suami sih saya lihat dia mau ada masalah apa, mau apa yang waktu saya sakit dan apapun, atau ada masalah besar apapun, dia kalau untuk melayani dia kayak tinggalin masalahnya, dia beresin semua terus seolah-olah gak ada masalah dan dia utama tetap melayani seolah-olah. Itu yang saya lihat, ketemu orang ketawa, penasaran kita sudah berdarah-darah dan hancur-hancuran misalnya. Nah situ saya ngeliat itu sih. Terus suami bilang, aduh kita udah gak ada duit sama sekali kan, belum kita juga banyak sekali yang kita mesti biayain ya. Dia bilang masih ada bantu orang, sekolahin orang dan yang lain. Dan kalau mau dibilang tuh selama kita dapat berkat pun kayaknya mengalirnya buat orang-orang gitu. Either hamba Tuhan, either keluarga besar, atau hamba Tuhan atau orang. Dan saya dan suami tuh gak tahu ya dari dulu gitu. Misalnya kayaknya kita mau bantu, padahal uang tuh udah tinggal dilihat ini kalau kita kasih habis nih kita. Itu dari dulu begitu. Saya pulang misalnya dapat berkat nih pakai pelayanan waktu jam dulu misalnya ke Amerika, tiba-tiba ada orang kasih 30 juta. Ini pulang sampai di rumah juga habis. Gitu. Kan ntar kasih ini, ntar bantu ini. Begitu, tapi tetap enggak kekurangan gitu. Ada aja itu yang, jadi saya ngelihat itu. Tetap tidak kekurangan ketika hidup di dalam rencana Tuhan. Iya betul, saya juga bingung sih. Jadi benar-benar yang seperti Jacqueline bilang, walaupun uang masuk keluar, tapi penyertaan Tuhan gak pernah habis. Karena memang sumbernya dia. Iya betul, saya juga bingung. Sampai saya bilang, Tuhan apa saya bodoh ya? Gitu, bodoh mengatur keuangan dan yang lain gitu ya. Apa kita terlalu, dulu memang kita agak sedikit bodoh, artinya bukan bodoh ya, terlalu berlebihan misalnya semua gitu sampai. Tapi satu waktu kita mesti hikmat Tuhan ya, ini gak perlu, ini kayaknya mereka memanfaatkan ini. Tapi hati yang pengen nolong itu berdua tuh ini antara bodoh dan beda tipis, cuman kita suka pilih antara beda tipis sih. Ya udahlah pokoknya kita tabur yang nggak pernah punya prinsip apa yang kita tabur mungkin kita nggak tuai, tapi anak-anak mungkin bisa tuai. Itu makanya mungkin salah satunya saya terusin dulu yang ini ya. Jadi pas lagi suami bilang kayaknya tiba-tiba dong ada orang bilang
Pak ada tempat Tempat. dan itu kita pernah doain kayak 5-6 tahun lalu. Masuk ada teman kayak dia kerja di properti, udah kan, oh mau lihat-lihat gitu. Saya kan memang ada tipe-tipe begitu, berani tertumpang tangan doa Tuhan, kalau boleh kalau enggak ya enggak apa-apa gitu dari zaman dulu. Jadi pas aduh Tuhan, ini boleh, tapi begitu tanya em-eman, waduh kita. Suami selalu gini, aduh saya enggak mau ya, nanti kita hutang gereja, kemudian kita enggak tidur, kemudian jemaat tidur gitu kan. Ada orang kan, oh iya. Jemaat Kita tidur enak-enak kita aja. nanti ada kan Iya, mau tawarin, iya. Pastor, ini saya bisa kasih pinjaman em-eman gitu. Tapi nanti ada cicilannya di peringan gini-gini, dapat tempat ini. Tapi suami saya bilang, aduh Pak mohon maaf, kita mungkin buat orang lain ya, mungkin bukan buat kita gitu. Karena suami bilang kalau dari Tuhan ya Tuhan bisa adakan. Iya. Nah singkatnya tempat itu kita masuk merinding dong. Tempat yang kita pernah doain dan masih sama. Dan itu kemudian aduh kaget, aduh ini pintunya ini sama, ini kita pernah doain. Bisa masuk dan itu semua proses-proses. Waktu pas ini dikasih tempat, kemudian dibantu renov juga, tapi untuk mengisi apa semuanya tetap dari kita. Nah itu saya lihat suami imannya sih luar biasa ya. Jadi pas orang tukangnya bilang gini, Pak udah ada pasien terpaku, udah aduh Tuhan bener ya, kok luar biasa. Begitu dikasih tahu, Pak ini udah mesti pasang sound system, lighting sebagainya. Ya kita belum punya kan, bagaimana ya kata suami. Oh ya udah, sama bilang tukangnya, saya pasang kabel dulu. Jadi dia beli kabel dulu. Soundnya gak ada, yang penting bisa tutup atap gitu. Tiba-tiba yang bantu tuh ada orang yang kita gak kenal sampai hari ini. Yang cuma pernah ketemu, katanya dia pernah lihat di YouTube dan gak pernah ketemu sampai hari ini. Yang dia bantu untuk sound. Kemudian ada orang juga LED juga yang mau pasang LED. Aduh kita gak ada duit ya, berdoa. Ada yang, oh ya saya cuma datang bertamu satu tempat. Dia bilang ini saya dengar kamu ada gereja ya. Ini saya kasih ini untuk kamu DP LED. Aduh gitu. Terus tiba-tiba ada yang mau tutupin. Terus ada orang Buddha juga yang mau bantu untuk kursi gereja. Ada yang pokoknya gitu-gitu orang yang kita yang Tidak gak sangka-sangka kenal. ya. Iya. Kenal yang kita juga. Nah situ saya lihat sih Tuhan itu benar-benar. Tapi ada cerita sedikit waktu saya mau masuk ke pengembalaan. Trauma yang dibilang itu. Saya takut dekat sama orang. Waduh saya bilang kenapa saya gitu ya. Karena sudah terluka-terluka dulu kan gitu. Jadi waktu saya pengembalaan oke. Dan di awal itu saya nangis deal sama Tuhan sembuh dulu. Karena begitu saya pengembalaan saya kasih jarak. Saya cuma bisa dekat sama ini terus sampai saya nangis Tuhan bilang enggak kamu mesti turun. Kamu mesti membiarkan diri mau terluka juga gak apa-apa. Jadi waktu saya membuka diri untuk di situ tadinya saya takut, saya oke tapi saya jaga-jaga situ saya sembuh sih. Saya sembuh artinya lu mau lokain gua juga gak apa-apa gitu. Dan ya pasti otomatis. Jadi kayaknya kita harus lewatin musim-musim itu di mana kita akhirnya ya udahlah. Condemnation, penuduhan selalu ada. Iya betul. Tapi yang penting fokus kita sama suara Tuhan aja. Betul. Karena dia tidak pernah tuduh, dia tidak pernah hakimi. Dan kalau kita fokus sama dia, akhirnya suara-suara begitu akhirnya menjadi, karena kecenderungannya suara-suara begitu menjadi keras banget di dalam telinga kita. Iya betul. Dan suara Roh Kudusnya jadi makin kecil. Betul. Tapi kalau kita fokus sama, ya setiap hari memang harus ngingetin diri sih ya. Iya, bahwa Tuhan mengasihi kita, lama-lama suara-suara gitu justru yang makin kecil kan. Betul, gitu kan. Betul. Memang perlu proses sih. Perlu proses gitu. iya. Tapi ya seperti gue bilang tadi, ironisnya kenapa terjadinya di dalam tubuh Kristus sendiri. Iya kan. Iya betul. Ini gue ngobrol nih sama beberapa temannya. Banyak banget orang menggunakan sebuah ayat yang ayat itu dipakai untuk kepada orang-orang, kepada kita semuanya untuk supaya tidak jatuh ke dalam dosa atau gagal dalam hidup ini misalnya. Nah, ketika kita gagal dalam kehidupan ini atau ada yang jatuh dalam dosa, apapun itu bentuknya, orang itu menggunakan ayat itu untuk hakimi kita. Ya, betul. Padahal Tuhan tidak pernah pakai ayat-ayat seperti itu menghakimi kita. Benar. Dia justru mengeluarkan kata-kata justru hiburan. Yuna bangkit yuk. Jangan lakukan lagi ya. Nikmati kasihku ya. Nah, ketika kita nikmati kasih itu dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita ditopang diangkat lagi, kita kan makin gak mau buat dosa. Ya benar. Iya kan hati kita makin teduh, kita makin gak mau buat dosa, kita makin hati-hati dalam langkah-langkah hidup kita kan. Nah sebaliknya ketika ada orang yang, which is Tuhan gak pernah lakukan itu, memakai ayat-ayat yang untuk preventif, dipakai untuk menghakimi kita. Betul. Gue udah bilang kan ini ayat kan bilang begini, kenapa sih lo gini? Which is Tuhan gak pernah begitu. Iya. Kita langsung down, langsung rasanya sedih, terus rasanya kenapa sih
justru suara-suara kayak gini yang gue dengar gitu loh. Oh iya Iya kan? benar Bener banget. ya? Itu yang Jadi makanya saya ayat-ayat trauma, yang ada trauma iya kan makanya gitu. orang-orang seperti Jacqueline, gue juga pernah ngalamin Iya. hal-hal seperti itu. Semua lah pasti pernah ngalami, dihakimi namanya kan. Iya betul. Dan penghakiman terbesar ya ironisnya terjadi di dalam lingkungan tubuh Kristus sendiri gitu. Iya betul. Saya Iya. dulu pernah juga sampai kayak oh ya udah saya nggak mau pelayanan lagi. Saya mau pelayanan di desa-desa aja gitu. Mungkin karena ya penghakiman itu sih, orang kan kadang Iya. nggak lihat proses-proses kita di dalam, Betul. proses kita dalam keadaan susah mau bangkit aja tapi tetap mau Iya. melayani, tetap mau nolong Iya. orang, tetap mau Iya. nabur, tetap mau bangkit dengan semua keterbatasan Iya. gitu. Makanya saya dulu pernah ada trauma dan nggak mau, anak saya tahu banget itu. Saya sampai kalau ketemu orang, saya nggak mau ketemu sama Tuhan sampai gitu. Wow. Iya. Ada waktu mungkin saya sakit dihakimi kan, wah nanti Iya, cari duit nih lewat sakit nih. Iya. Wah itu saya Wow. pernah di salah satu coffee shop di Jakarta, saya nangis jerit-jerit Wow. gitu. Kan, waduh kamu pakai baju kayak artis ya, tapi katanya kamu sakit. Ya saya udah pemulihan waktu itu, dalam pemulihan. Dalam hati kamu nggak tahu nih, baju saya cuma beli harganya ini yang bekas yang apa sih, yang mereknya dirobek cuma 25.000 di pasar. Wow. Tapi mungkin karena bawaan imut ya gitu kan. Bawaannya udah keren ya, keren iya, aja lah. gitu saya Iya kan? pakai. Terus langsung disebar. Jadi saya waktu itu, waduh saya Gila ya. langsung, nah luka-luka itu ternyata kan. Iya. Orang kayak- nggak tahu cerita kita. Orang main ngomong sembarangan, Iya. narasi dibentuk, opini dibentuk, udahlah bubar. Iya betul. Digoreng-goreng, jadi Digoreng-goreng bahkan gitu. bahkan makanan, istilahnya makanan basi digoreng lagi gitu ya. Betul. Cerita lama digoreng, ya itulah yang terjadi di mana-mana. Iya. Jadi saya akhirnya sembuhnya itu memang berproses ya. Tapi dulu itu saya benar-benar yang berat itu, yang saya akhirnya kayak Tuhan ada dalam hati, ada bilang gini, orang boleh nyakitin kamu, tapi kayak misalnya aku nggak nyakitin kamu, saya Iya. nangis di situ. Iya. Ya, saya udah bilang saya nggak mau ketemu sama Tuhan. Kalau dari Wow. jauh pun saya lari. Wow. Itu 2 tahun itu. Saya cuma mau pastikan kepada semua sahabat kopi, Jacqueline ini di dalamnya ada Roh Kudus, bukan roh mol ya. Please deh ya. Gak ada roh mol di dalam dia, yang ada Roh Kudus. Oke? Romol, iya parah itu. Itu gue baru pertama kali dengar ada orang bilang, kamu punya roh mol. Ada saya pernah pelayanan, kan saya pakai celana kulot gitu kan, tapi saya nggak tahu ternyata di situ harus pakai rok gitu. Itu di Singapura, tapi gereja Indonesia. Terus saya udah pergi-pergi terus, oh mohon maaf ya, saya minta kamu balik untuk ganti ya. Wow. Oh iya, aduh. Oh ya? Saya balik ganti gitu, saya udah mudah-mudahan ada nggak ya ini ya gitu. Jadi itu proses-proses udah banyak sih ya kita. Wow, sempat Kadang-kadang digitu-gitu juga ya? orang-orang ada ya, udah proses-proses yang paling berat yaitu mungkin penghakiman gitu. Wow. Waktu saya bilang saya sakit, orang ada teman-teman Jeffrey Chandra tuh dia kayak galang dana yang saya nggak minta gitu. Iya. Ya karena mungkin dia rasa teman gitu. Jadi mungkin orang beropini, wah saya memang cari duit gitu. Duit, Jadi wow. dari situ saya wah nggak mau ketemu orang Kristen, nggak mau ketemu Wow. hamba Tuhan gitu. Lu tau gak salah satu waktu gue sakit kena cancer ya Jacqueline tahun Iya, 2019. Itu salah satunya yang gue takutin juga nih. Oh, gitu. Opini-opini kayak begitu. Ya. Gue sampai bilang sama istri gue bilang jangan masukin sosial media. Ya. Karena gue gak mau orang dapat kode, nanti berpikir bahwa gue kasih kode bahwa gue minta duit atau minta empati. Gue gak mau lah. Iya. Karena ngeri, gue ngeliatin Ngeri, iya. kadang-kadang ngeri gitu ngeliatin apa yang mereka katakan di dalam, ya gitulah. Iya betul, jadi Iya. kita udah takut duluan gitu. Pas dalam hati Tuhan, mereka nggak tahu kita ya berdarah-darahnya. Itu pun ada berkat tuh menolong orang, bantu Iya. orang, nabur. Karena buat saya sih, saya pikir kalau memang Tuhan taruh gerakan gitu untuk nabur, dan itu yang saya lihat. Suatu waktu anak saya dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Pertama kali waktu saya kasih tahu mama saya, dia bilang karena kamu berdua selalu nabur, sekolahin anak orang, bantu. Dan bukan cuma bantu apa, kebutuhan, keperluan. Nah, maksudnya kalau saya tahu dia susah, masa saya mau tutup mata gitu kan. Apalagi yang memang saya tahu dia juga sungguh-sungguh, dia apa, dan itu juga suami itu seperti itu. Sedangkan which is kita juga gak ada income yang pasti gitu kan gitu. Yang ada juga tetap dukung gereja, pembayaran ini, operasional gitu. Tapi ada aja. Nah salah satu yang Tuhan pakai juga lewat fashion, bisa membantu pekerjaan Tuhan. Sekarang gitu. Jacqueline ada juga toko baju ya. Ya kan? Sebenarnya mau bilang ada apa enggak, ada nanti ada. Ntar dihakimi lagi. Karena saya suka malu mempromosikan. Profession. Iya, jujur sampai sekarang saya malu. Saya udah bilang sama anak, mama nanti mau post ya. Tapi sampai sekarang belum juga, karena padahal karena kita juga
aduh perlu operasional ini. Tuhan banyak kali saya mau tutup gitu. Iya. Yang kalau boleh jujur juga, which is saya kalau misalnya banyak memberi gratis sebenarnya ke anak-anak pendeta Iya. gitu. Tapi Tuhan nggak berhutang ya, ada aja Iya. klien. Iya. Sekalipun saya nggak post gitu. Iya karena ya jadi serba salah juga ya. Serba salah. Nanti dihakimi lah Nanti ini dan lain dihakimi, wah, sebagainya bisnis. gitu. Gue koleksi Converse nih. Ntar dibilangnya gue punya roh Converse lagi. Iya, saya takut. Jadi sampai bener. Terus kata anak, mama dari tahun kemarin saya bilang sama teman saya, main musik, saya mulai tahun ini saya mau post ya. Karena saya pikir saya bisa bantu juga gereja, bisa bantu banyak orang gitu. Yang which is saya sudah bantu-bantu tuh banyak orang-orang yang susah, nggak bisa bikin gaun pengantin, saya bikin for free. Wow. Bener-bener. Sampai saya bilang dari mana ya Tuhan? Ada aja. Terus kata mama dari dulu begitu gitu. Maksudnya malu gitu karena takut kata orang sih. Padahal saya bilang ya udahlah, saya mau berani aja karena kalaupun lewat ini kan saya bisa menolong banyak orang dengan ada berkat lebih gitu kan. Seperti itu sih. Jadi bukan fokus utama sih, tapi sampai hari ini bantu lah. dibantu. Kan namanya juga kayak Paulus tent maker lah, ya kan. Iya, kita gitu ada usaha yang bisa menopang kan, dan itu sah-sah aja kok menopang pelayanan dan lain sebagainya. Lo mau kasih tahu bahwa ini lo sakit, dibilangnya kasih kode, ya kan. Gue punya usaha dihakimi. Iya benar-benar. Jadi kita kayaknya gitu benar-benar. Tapi ini keren banget sih. Gue banyak juga terbuka dari semua ini dan gue belajar tentang your ministry gitu ya, tentang your husband juga. By the way, tunggu, gue liat schedule gue. Gue ada jadwal di gereja lo nih. Gue ada jadwal di gereja lo tanggal akhir April. 26 April. Wow. Jam 2 siang. We can wait. Nama gerejanya Revival Worship Church. Yeah. Yes. I cannot wait. Wow, Pertama kali ini juga. perdana gue ngisi di gereja lo. Oh ya Papa. Jacqueline, gue senang banget lo datang. Aduh, gue senang. Terakhir kita ketemu di Semarang. Di Semarang. Kita gue sama istri gue terus ketemu sama lo sama anak lo juga karena kita pelayanan bareng di mutual friend. Yang waktu itu seorang ibu yang sedang ulang tahun. Iya, ulang tahun. Dan Jacqueline kasih persembahan pujian sama anaknya. Dan gue bawa firman untuk saat itu. Dan kita senang banget ya waktu itu bisa akhirnya ketemu for the lagi, first time kita ketemu lagi dan pelayanan bareng lagi. Waduh, itu senang banget. Gue bilang sama setelah sembuh dari luka-luka semua. Iya benar. Sebenarnya saya orang agak lucu-lucu loh sebenarnya. Iya. Agak lucu, imut gitu. Iya. Cuma kalau udah pelayanan serius gitu. Iyalah, harus begitulah. Tapi gue gak akan pernah lupa itu deh pokoknya. Saya penggemar Immanuel loh, toko Immanuel. Terima kasih buat doa-doanya. Forever. Yes, terima kasih buat doa-doanya. Immanuel tetap berdiri, tetap the ada. Best loh. Aduh, saya mau pergi lagi dong. Please datanglah. Iya. Aduh, itu the best ya. Puji Tuhan. Sekarang udah ada LRT di depannya. Jadi LRT yang dari Kelapa Gading lewat depannya Immanuel persis. Dan ada stasiun persis depannya Immanuel. Oh gitu. Iya, di situ. Jadi agak macet sih selama ini, mohon maaf. Tapi nanti saya kesana lagi. Saya pikir udah pindah apa tutup. Enggak, tetap gitu. ada. Yang di Jalan Proklamasi itu di Menteng itu flex store kita. Oh, wow. Tetap ada. Jadi gak apa-apa ya, gue promosi aja sekalian Benar. Soalnya saya penggemar buku yang real. Iya, datang lah. Saya gaptek ya, jadi gak bisa buku baca-baca gitu. Iya, gue juga masih suka buku yang anakku juga yang milenial sama yang Gen Z juga masih suka baca buku konvensional. Bener. Karena kalau baca di ini glaring lama-lama kan, pusing matanya. So sampai waktu itu bukunya banyak sekali dan saya penggemar Immanuel Bookstore. Puji Tuhan, terima kasih Jacqueline. lagi. Immanuel masih buka ya. Kalau ada yang bertanya-tanya, masih deh. ada di Jalan Proklamasi Menteng masih ada. Itu flex store-nya. Ada beberapa cabang yang lain, tapi yang kalau mau yang lengkap ya ke situ aja. Wow. Gitu. Sekarang kita lagi jual yang lagi rame banget, lagi heboh juga di TikTok. Iya. Itu adalah silsilah Yesus. Oh. Jadi ada poster gede banget tentang silsilah Yesus. Satu-satu namanya ada ribuan tuh. Macam-macam mungkin gak ribuan, mungkin ratusan nama-nama dari Adam terus all the way sampai Yesus. Keren deh. Wow. Jadi gede itu, asik nanti banget. saya kesana deh. Iya. Jacqueline, thank you banget. Sama-sama. Sebelum gue udahin ini dong, Jacqueline nyanyi dulu dong. Satu lagu ya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Wow. Agak serak-serak. Yes. Baru sembuh soalnya. Yes, makan. yes, Bapak. yes, yes, yes. Kasih pesan-pesan sama sahabat kopi Wah. tentang mungkin yang sedang dihakimi, sedang Iya. lagi down gitu ya. Iya benar ya teman-teman. Apa kiat-kiatnya yang kita sudah pernah ngalami juga? Iya Go ahead. teman-teman yang mungkin di rumah pernah pasti ya dalam proses justru tubuh Kristus itu saya pikir mungkin ada orang-orang terdekat kita sih sebenarnya yang Tuhan akan pakai untuk memproses kita. Dan kadang-kadang mungkin kita mesti terima kasih banyak sama mereka karena di situ karakter saya pun dibentuk gitu. Sekalipun berdarah-darah ya. Ada teman-teman yang lagi dihakimi, jangan kecewa karena lewat itu saya juga selalu cuman punya prinsip. Kamu akan dibela oleh Tuhan. Tunggu waktu Tuhan membela hidupmu. Amin. Kalau kita semakin direndahkan, nanti suatu waktu pasti akan diangkat oleh Tuhan. Dan itu yang saya lihat sampai hari. Teman-teman jangan pernah kecewa. Itu kesempatan kita untuk speak bless and life. Pengampunan buat banyak orang. Karena yang tahu hidup kita cuma Tuhan. Jadi di saat-saat seperti itu kalau kita nangis sama Tuhan, wah surga bergetar. Nah tunggu Tuhan angkat. Jadi kalau kita diproses, kita direndahkan, kita ditikam dari belakang, dihakimi. Orang kan gak tahu apa sih kita down-downnya seperti apa. Proses nangis-nangisnya seperti apa yang tahu Tuhan. Yes. Jadi ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, kepada panggilan, lakukan segala sesuatu. Pokoknya semua upah, semua taburan kita tepat waktu kok. Jatuh tempo pasti akan tumbuh. Dan pasti anak cucu kita akan tuai. Thank you Jacqueline. Sama-sama. Thank you. By the way kita sekali lagi sebelum kita tutup kita cuma mau kasih tahu aja bahwa saya sama Jacqueline ini di dalam kita ada Roh Kudus. Bukan Roh Mall, oke? Betul itu. Ya, sahabat kopi, thank you sudah nonton dan harap bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Thank you so much Jacqueline. Sama-sama. Dan I'll see you in the church nanti tanggal 26. Yeah, can't wait. Dan dan jangan lupa di-share, di-like, juga di-subscribe di TikTok, di YouTube dan juga di Instagram Billy's Coffee Table. Until next time from me and Jacqueline Cielo say God bless you.